Dan klarifikasi yang dibuat oleh BPS atau pemerintah ini malah membuat netizen tambah kesal gitu ya. Tambah kesal karena malah disangkal, malah ngeles ini itu. Informasi mengenai garis kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah selalu memungkiri kenyataan, atasi segera, jangan berdiplomasi. Kita sudah muak dengar bualan pejabat-pejabat bodoh yang memalingkan muka dan menutup kedua telinganya. Udah miskin tapi belagu. Data di pemerintahan banyak pembohongnya. Oke, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa like, komen, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, selalu afiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, akhirnya BPS turun gunung. Pemerintah turun gunung mengklarifikasi atas perbedaan data penduduk miskin Indonesia dan data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yang mana perbedaannya itu sangat jauh sekali antara 8,6% dan 60,3%. Atau punya BPS mengatakan penduduk miskin di Indonesia berjumlah sekitar 24 atau 26 juta penduduk. Sementara versi data Bank Dunia mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 171 jiwa. Artinya lebih banyak miskin daripada yang sejahtera. Perbedaan data ini membuat gempar netizen Indonesia, yang mana netizen Indonesia lebih percaya data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia karena lebih realistik untuk mengukur jumlah kemiskinan Indonesia. Sementara punya BPS Indonesia ngawur sekali. Gimana tidak ngawur kalau untuk mengukur garis kemiskinan Indonesia itu ambang batasnya hanya 20.000. Rakyat Indonesia yang berbelanja 20.000 ke atas itu dikategorikan makmur atau sejahtera kalau tidak mau dikatakan kaya. Sementara di bawah 20.000 pengeluarannya per hari dikatakan miskin. Ngawur sekali, ngawur. Dan klarifikasi yang dibuat oleh BPS atau pemerintah ini malah membuat netizen tambah kesal gitu ya. Tambah kesal karena malah disangkal, malah ngeles ini itu. Oke, seperti apa klarifikasinya? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama-sama. Informasi mengenai garis kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class yang 6,85 US dollar per kapita PPP 2017. Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini, karena itu adalah nilai tukar PPP dengan base year 2017, makanya angka konversinya akan berbeda. Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak, tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Sehingga dengan demikian apabila Bapak Ibu perhatikan lebih detail, selain poverty line ataupun garis kemiskinan standar Bank Dunia, itu banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan
dan standar hidupnya. Dan yang ketiga adalah bahwa garis kemiskinan yang Indonesia miliki dan garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan, tentunya kita memiliki garis kemiskinan masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Sehingga waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line, tetapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasikan menjadi angka nasional. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa standar hidup di Provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi misalnya Papua Selatan. Dan Provinsi DKI maupun Provinsi Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Dengan demikian, mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Data Bank Dunia disuruh jadikan referensi saja. Yang jadi patokan tetap punya BPS, punya Indonesia, Badan Pusat Statistik. Ya, padahal di antara keduanya yang lebih realistik itu punya Bank Dunia. Jauh lebih realistik punya Bank Dunia. Ya. Masa iya Rp20.000 itu digunakan untuk mengukur standar kemiskinan Indonesia, ambang batas kemiskinan di Indonesia. Ya, yang berbelanja di atas 20.000 itu dikatakan kategori makmur sejahtera, kalau tidak mau dikatakan kaya. Oke lah, saya ganti dengan kata makmur atau sejahtera. Masa iya Ibu 20.000 itu bisa dikatakan sejahtera, sementara duit 20.000 itu dibuat beli nasi padang aja itu nggak cukup. Oke lah, bukan nasi padang, nasi bungkus di tepi jalan yang murah saja, anggaplah 10.000. Ya, itu baru untuk nasi bungkus 10.000. Belum dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti bensin, seperti uang parkir, seperti uang-uang lainnya. Itu udah kurang, duit 20.000 itu. Itu bagaimana caranya? Bagaimana bisa Ibu itu mengukur duit 20.000 itu untuk mengukur standar miskin atau tidaknya seseorang? Jauh lebih realistik data punya Bank Dunia, yang mana Bank Dunia itu memberikan ambang batas pengeluaran per harinya itu 6,8 US dollar atau Rp115.000 per hari. Itu jauh lebih realistik karena rata-rata pengeluaran per harinya itu di atas 50.000. Ya, apalagi yang di kota. Yang di kampung aja itu udah 30-40 ribu per harinya untuk keperluan sehari-hari, Ibu. Ya. Ini malah punya data Bank Dunia disuruh jadikan referensi. Dan tadi Ibu bilang bahwa di Indonesia ini punya keunikan tersendiri untuk mengukur standar kemiskinan, karena Indonesia ini terdiri dari banyak provinsi dan tiap provinsi itu punya karakteristik yang berbeda-beda, di mana standar hidupnya itu berbeda-beda. Standar kemiskinannya pun juga berbeda-beda. Maka diambillah dari sekian standar yang ada di masing-masing provinsi itu, di apa tadi itu, kalau boleh saya katakan, diambil nilai tengahnya, nilai rata-ratanya dari sekian banyak standar kemiskinan dari tiap provinsi itu. Ini kalau di matematika itu dikatakan min, nilai tengah, nilai rata-rata. Kemudian nilai rata-rata itu dinasionalkan ya menjadi standar nasional. Menurut saya Bank Dunia juga menggunakan metode itu, Ibu, ya. Menggunakan cara itu karena Bank Dunia juga pasti tahu setiap negara ini punya standar kemiskinan yang beda-beda. Nah, dari sekian banyak perbedaan standar kemiskinan tiap-tiap negara itu pasti diambil nilai tengahnya yang kemudian nanti dijadikan standarisasi kemiskinan oleh Bank Dunia. Menurut saya sih juga seperti itu yang dilakukan oleh Bank Dunia, ya. Sama seperti yang dilakukan Indonesia. Standar kemiskinan tiap-tiap provinsi itu dikumpulkan, kemudian diambil rata-ratanya, ya, nilai tengahnya. Standar kemiskinan di setiap negara di dunia ini, ya, dikumpulkan datanya, kemudian diambil nilai tengahnya, dan ketemulah ambang batasnya, nilai tengahnya 6,8 US dollar pengeluaran per hari atau 115.000 per hari. Oke, ada-ada aja ngelesnya ya. Aduh, 20.000 dapat apa? Nasi padang sama airnya sama es tehnya itu nggak dapet ya.
Terus ada-ada aja ya ngelesnya pemerintah ini. Oke, selanjutnya kita membaca reaksi atau komen netizen Indonesia mendengar klarifikasi dari BPS pemerintah. Usul buat BPS biar bisa turunkan kemiskinan Indonesia, turunkan batas rupiah 20.000 jadi rupiah 5.000. Yakin angka kemiskinan langsung turun drastis. Ya, mungkin jadi 500.000 orang kali ya. Lanjut, kena bijak tak terima. Jangan percaya BPS. Kemiskinan tiap negara harus diukur juga dengan keunikan negara masing-masing. Konoha linknya ada liga korupsinya, makanya 20.000 perak per hari dianggap gak miskin. Bisa makan aja udah syukur, kata mereka-mereka yang korup. Ya, saya lihat di mana-mana banyak yang minta sedekah di jalan dan di mana-mana orang nganggur, di mana-mana banyak yang mukanya pucat akibat tidak makan. Coba aja lihat di jalanan itu cerminannya. Ya, itu cerminannya bahwa negara ini banyak yang miskin. Lanjut, miskin akhlak berapa persen? Banyak oknum-oknum pejabat pada korup, polisi, aparat, penegak hukum, hakim, dan seterusnya. Ya, data di pemerintahan banyak pembohongnya. Badan Pesanan Statistik jadi diubah ya, bukan Badan Pusat Statistik, tapi diubah menjadi Badan Pesanan Statistik, pesanan pemerintah maksudnya. Pengeluaran 6,85 US dollar itu setara dengan 113.000 per hari. Mungkin tidak semuanya dikeluarkan sendiri, tapi angka itu seharusnya sudah mendekati aktual yang terjadi di sini. Bukan 20.000 per hari, itu makan mie ayam sehari sekali. Ya, untuk makan sehari sekali. Sudah miskin masih tinggi pajaknya lagi. BPS sedang melakukan penyangkalan. Faktanya banyak rakyat miskin gara-gara susahnya mencari pekerjaan. Terlalu banyak persyaratan, biaya hidup yang mahal. Saya bijak dan saya menggunakan hasil World Bank sebagai referensi. Ya, orang pintar menggunakan data Bank Dunia. Yang tidak pintar maka percaya dengan BPS. Gak mau nerima kenyataan. Akibat korupsi nomor 1 di Indonesia. Miskin itu ukurannya apa? Nggak bisa makan atau nggak bisa beli motor atau nggak bisa beli mobil. Standarnya Bank Dunia seperti apa? Nilai tukar rupiah dan biaya hidup di setara negara berbeda. Tidak percaya lagi data BPS, bukti di lapangan berbeda. Data BPS masih belum akurat. Sebaiknya ada sensus ekonomi kembali. Pejabat Indonesia sulit untuk mengakui kebenaran dan selalu mencari cara untuk mengubah pandangan publik. Satwa Mulyono mana Satya Kata BPS, pengeluaran sehari kurang dari 20.000 baru dikata miskin. Sedang Bank Dunia sehari sekitar 34.000 itu pun dikata miskin ekstrim. Masuk akal gak kira-kira? Mana yang lebih manusiawi? Tentu lebih manusiawi, yang punya data punya Bank Dunia. Anda semua pejabat hidup berkecukupan dari manapun datangnya, uang haram halal nggak bakalan Anda pikirkan. Kenapa harus disanggah rakyat Indonesia miskin? Fakta. Padahal negara kita Indonesia SDA-nya melimpah, sedih. MBG aja sekali makan dana 10 sampai 15.000, gimana mau makan 20.000 per hari? Penggunaan 20.000 di Indonesia sudah kaya kan, Bu? Pejabat di Indo suruh turun lagi gajinya, jadi 80.000 per hari. Toh itu nggak termasuk miskin kok. Khusus ibu ini per hari 50.000 aja. Karena BPS bilang pengeluaran di atas 28.000 tidak termasuk orang miskin. Jadi buat dia 50.000 per hari udah cukup ya. Coba ya dikasih 50.000 para pejabat itu per hari. Cukup tidak untuk kesehariannya? Apalagi 20.000. Nah, nanti rasakan sendiri bagaimana untuk memanage duit 50.000 itu. Selalu memungkiri kenyataan, atasi segera, jangan berdiplomasi. Kita sudah muak dengar bualan pejabat-pejabat bodoh yang memalingkan muka dan menutup kedua telinganya. Udah miskin tapi belagu. Sejujurnya memang seperti itu. Cobalah ke pinggiran-pinggiran kota, akan tahu bahwa hidup hanya untuk hari itu. Betul sekali. Ya, mari kita joget oke gas, oke gas. Data Bank Dunia salah, harusnya 75%. Ya, malah naik ya. Bank Dunia jujur, sangat jujur. Fakta. Kabinet sekarang selalu berlomba-lomba menyanggah. Harusnya introspeksi, enggak sih? Indonesia mengurangi kemiskinan dengan cara memakai standar perhitungan yang paling sedikit jumlah orang miskinnya. Itu fakta, nggak usah banyak alasan. Asal punya duit 20.000, setiap hari sudah sejahtera. Ya.
Miris sekali. Bank Dunia, Anda tuh miskin, makanya jangan kebanyakan gaya. Manuel Konoha, mati-matian klarifikasi menolak miskin. Memang aslinya 60,3% karena hitungan versi Bank Dunia ini dipakai ekonomi di seluruh dunia. Indonesia saja yang menurunkan versi Konoha sendiri. Bawa bola sendiri soal batas angka kemiskinan. Masa kemiskinan disebut unik dan disebut karakter? Akal sehat kita pasti lebih setuju bahwa hitungan paling masuk akal untuk orang miskin adalah bila punya pendapatan 100.000 per hari, setara kisaran UMR 3 juta per bulan, bukan yang versi Indonesia 20.000 per hari per orang, 600.000 per bulan per orang. Lebih percaya Bank Dunia daripada Satwa Mulyono. Oke, itulah komen-komen netizen yang kesal dengan BPS. Bukannya introspeksi diri, malah ngeles sana-sini. Mau ditanya ke siapapun, ya, mau ditanya ke orang bodoh pun, data Bank Dunia itu jauh lebih realistik daripada data punya BPS. Bayangkan saudara, 20.000 itu untuk hidup satu hari dapat apa? 20.000 untuk mengukur garis kemiskinan di Indonesia. Masa iya kita belanja 20.000 per hari itu dikatakan makmur atau sejahtera kalau tidak mau dikatakan kaya? Duit 20.000 itu kita udah mati-matian untuk membelanjakan, itu mesti utang itu di warung-warung. Saya jadi bodoh sebetulnya melihat tingkah laku para pejabat di Indonesia ini. Kalau udah salah ya salah, ya jangan ngeles, jangan defensif gitu ya. Malah dibilang di Indonesia ini kemiskinan itu unik, setiap provinsi itu punya standar kemiskinan. Memang iya. Bank Dunia juga pasti berpikir seperti itu. Di dunia, negara-negara ini pasti punya keunikan tersendiri, punya standar kemiskinan tersendiri. Ya, makanya dari sekian banyak standar kemiskinan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ini, Bank Dunia itu mengambil rata-rata. Ambang batasnya yang ideal adalah 115.000 per. Itu sangat ideal, sangat ideal. Dibanding yang 20.000, Allah, dapat apa? 20.000 itu, masa iya 20.000 itu udah dikategorikan makmur atau sejahtera? Miskin bu, itu miskin 20.000 itu. Allah. Ya benar, saya setuju dengan usulan salah satu netizen tadi itu, yang disuruh turunkan gaji pejabat atau kalau boleh pegangkan mereka duit 50.000 aja, jangan 20. 50.000 aja, pegangkan kepada salah satu pejabat yang ada dalam video tadi, kemudian belanjakan 50.000 itu per hari. Dapat apa? Nah, setelah itu baru mereka merasakan bahwa duit 20.000 itu tidak ada artinya sama sekali. Artinya tidak masuk akal untuk mengukur garis kemiskinan di Indonesia. Dah lah, capek saya. Makin direspon kok makin ngawur ya pemerintah ini. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.